Oke, selamat sore buat teman-teman semua. Jumpa lagi di Tanya Bisnis Live ya. Hari ini kita mengadakan IG Live seputar tentang tanya bisnis. Nah, di sini untuk teman-teman yang baru nimbrung di Instagram maupun yang baru buka Instagram bisa langsung scroll ke Tanya Bisnis. Jadi teman-teman nantinya akan mendapatkan insight-insight baru seputar bisnis ya bagi para pelaku usaha nantinya. Di sini nanti kita juga akan mengundang salah satu narasumber ya, bisa dibilang dia expert di bidang bisnis, di bidang keuangan, di bidang audit dan juga bagian marketing juga. Nah, jadi kita juga biasanya akan mengadakan live dalam setiap minggu, bisa setiap hari Kamis ya. Jadi tutup terus pantengin IG-nya Tanya Bisnis. Di situ nanti akan mendapatkan info seputar IG Live yang mana nantinya akan dibawakan oleh Tanya Bisnis. Oke. Untuk tema kali ini kita akan mengadakan IG Live-nya ya seputar tentang laporan keuangan berbasis digital ya. Jadi saya tulis dulu di kolom chat untuk judulnya. Oke, untuk judulnya sudah saya tuliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman apabila nanti ada pertanyaan seputar keuangan yang akan mau ditanyakan ke salah satu narasumber tersebut, nanti boleh langsung diisi di kolom komentar ya. Sebelum kita mau mengundang narasumber, kita nyapa-nyapa terlebih dahulu. Selamat bergabung. Halo Ibu Firza, dan juga di sini sudah ada Ibu Nanda. Oke, selamat datang di IG Live Tanya Bisnis. Dan juga di sini ada Pak Pangestu ya. Selamat bergabung untuk Pak Pangestu di IG Live Tanya Bisnis. Nah, kali ini untuk di IG Live Tanya Bisnis kita akan mengundang salah satu narasumber. Beliau adalah namanya Ibu Putri Wulandari SEMAK CPSAK. Nah, beliau ini merupakan konselor akuntansi keuangan dan etika bisnis, dan beliau juga aktif mengajar di salah satu universitas Perbanas Surabaya. Jadi dan juga beliau Bu Putri ini lulusan S3 dari Universitas Brawijaya. Oke, untuk tanpa lama-lama kita undang langsung saja Ibu Putri Wulandarinya. Saya mohon izin untuk mengundang dari Ibu Putri. Oke, halo, selamat sore Ibu Putri. Sore, saya panggilnya Pak Alif atau Pak Imran? Pak Alif aja boleh Bu, biar lebih enak nanti nyapanya, ya nggak susah gitu. Oke. Oke. Apa kabar Bu Putri? Sehat selalu ya. Alhamdulillah, iya. Mohon maaf ini Alhamdulillah. tadi saya izin sholat asar dulu baru bisa gabung. Oke, nggak apa-apa Bu Putri. Gimana hari ini kesibukannya apa saat ini Bu Putri? Ya, saya sendiri ini kan STI Perbanas, masih dosen-dosennya diizinkan untuk mengajar dari rumah atau ngajarnya online. Oke. Kebetulan minggu ini baru masuk pekan UTS yang pertama. Dan saya sendiri Oh, juga baru. WFH ini, ya semua diselesaikan di Oh, rumah. oh gitu Ngoreksi ya. Berarti ini apa? Ngoreksi proposal mahasiswa. Ya gitu-gitulah pekerjaan-pekerjaan dosen bisa oh, dikerjakan di rumah. ya. Berarti masih ini ya. Untuk tatap muka masih belum diperbolehkan Bu ya. Belum. Jadi semua pembelajaran masih melalui online semua. Insya Allah Ya. mudah-mudahan semester depan sudah bisa dilaksanakan offline-nya. Tapi Amin, mungkin amin. Ya, nggak semua sih Pak. Mungkin hanya beberapa yang masih bisa online, mungkin masih online, dan yang sudah bisa offline atau memang biasanya yang harus di lab komputer begitu, itu yang mungkin didahulukan untuk aktivitas di kampus.
Oke, supaya biar ini masih walaupun nanti diterapin offline tapi masih terbatas Bu ya, supaya biar nggak Iya, sampai virusnya nanti semakin menyebar. iya, iya, betul. Oke, ya oke. Mungkin saya mau izin untuk menyapa-nyapa terlebih dahulu para pemirsa ya Bu Putri boleh ya? Monggo Pak. Nggih, monggo. Oke, baik. Oke, ini sudah cukup banyak yang ikut join di IG Live sore hari ini, ya istilahnya menemani teman-teman semua di momen bulan puasa ya, istilahnya kayak apa ya, ya lebih menambah insight baru bagi teman-teman semua. Kita sapa dulu di sini ada Ibu Kartika Marta Budiana. Halo Ibu Kartika, selamat bergabung di IG Live Tanya Bisnis. Di sini juga ada Pak Yovan, ada Bu Firda, Ibu Lutfia, dan ada Pak Hanugrah, dan juga Bapak Dwiki. Selamat sore dan selamat bergabung di IG Live Tanya Bisnis. Oke, kali ini langsung saja kita mulai terkait seperti yang saya sampaikan di awal. Tadi tema untuk hari ini membahas tentang laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan yang berbasis digital. Nah, mungkin Bu Putri, kita tahu kan secara saat ini sudah zamannya modern ya Bu Putri ya. Jadi sudah eranya digital semakin canggih dan semua setiap kali teknologi juga semakin berkembang cepat dari yang mana sebelumnya aktivitas secara tatap muka sekarang melalui virtual online ya, Iya. seperti saat ini di tengah pandemi juga semua berbasis online. Nah, juga untuk bagi para pengusaha pun juga sama. Di sini kan tidak hanya setiap kali transaksinya mungkin selain tatap muka dan yang mana sebelumnya secara transaksinya mungkin yang berbasis cash, nah sekarang sudah berubah berbasis transfer dan sebagainya. Itu kan juga merupakan perubahan teknologi yang semakin berkembang ya. Nah, di sini yang jadi poin pentingnya kan di sini penyusunan laporan keuangan berbasis digital ini kan isinya dan challenges. Nah, mungkin Bu Putri bisa dijelaskan nih apa sih istilahnya yang memudahkan. Kenapa sih begitu penting keuangan berbasis digital ini bagi para pengusaha? Ya, baik. Terima kasih. Untuk mengawali ini, saya juga akan menyapa terlebih dahulu buat Bapak, Ibu, Mas atau Mbak yang sedang menyaksikan Tanya Bisnis ini secara IG Live. Juga mungkin ada tadi Bu Kartika Marta ini dosen dari STI Perbanas juga. Mungkin nanti ada beberapa yang juga ikut join lihat gitu. Ya, jadi terkait dengan apa sih yang mengharuskan gitu ya untuk saat ini ternyata penyusunan laporan keuangan harus ikut-ikutan digitalisasi ya. Semua apa-apa serba harus digitalisasi, marketing digitalisasi. Nah, keuangan juga jangan kalah begitu ya, harus didigitalisasi. Nah, sebetulnya itu sudah lama sih ya, hanya saja yang menjadi tantangan tersendiri adalah kalau perusahaan besar kan tidak masalah ya, ada uang gitu ya, ada ahlinya juga, kemudian SDM-nya juga tersedia, fasilitasnya ada lah pokoknya. Itu menjadi bukan kesulitan buat perusahaan menengah yang besar, tapi menjadi hambatan atau tantangan tersendiri buat yang UMKM gitu ya. Nah, seperti kita ketahui kan sekarang ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, salah satunya adalah target dari Pak Presiden sendiri itu mengharuskan bahwa koperasi dan UMKM juga melakukan digitalisasi. Nah, mau tidak mau harus siap gitu. Kemudahannya apa? Kemudahannya adalah ini nantinya juga diharapkan dengan UMKM itu punya laporan keuangan ya sederhana saja begitu ya, laporan laba rugi sama bagaimana posisi keuangan itu diharapkan bisa memperoleh pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank begitu. Hanya saja untuk membuat laporan keuangan itu tidak mudah begitu ya. Nah, mahasiswa kami pun juga kami tugaskan nih untuk membantu membuat laporan keuangan UMKM dan mereka juga menyampaikan Bu, itu mereka itu enggak tahu aset itu apa, yang dimaksud aset itu apa, istilah akuntansi liabilitas itu apa.
ekuitas itu Oke, apa? oke. Maka saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau UMKM ya, kalau istilah aset nggak tahu. Kalau mungkin harta, apa saja Nah, yang dimiliki. Nah, itu baru. Kemudian betul. istilah liabilitas itu adalah utang. Nah, berarti Bapak Ibu Hmm. pemilik usaha itu diinventarisir. Kira-kira masih punya utang ke siapa aja. Sehingga nanti Ya, antara aset dikurangi utang itu adalah ekuitas yang dimaksud dengan modal. Begitu. oke, Itu Pak Imran. betul. Ya, ya memang betul sih. Kalau kita bilang memang terutama untuk UMKM, karena masih banyak sekali para UMKM ini belum menerapkan atau istilahnya menerbitkan laporan keuangan. Nah, saya pun juga sama, pengalaman saya selama di lapangan juga sama. Nah, memang kita apa ya istilahnya kan mereka yang menerapkan sistem istilahnya ya mereka hanya berpikir saya jualan gitu aja tanpa ada pembukuan dan sebagainya. Nah, Ya, padahal secara pembukuan itu sangat penting sekali. Kenapa? Supaya ya, untuk perkembangan bisnisnya lebih bagus dan sebagainya. ya, Nah, betul. mungkin Bu Putri bisa jelaskan nih atau istilahnya memberikan tips kepada para UMKM gimana sih atau tips-tipsnya supaya para pelaku usaha ini bisa menerbitkan laporan keuangan. Nah, baik itu nanti Ya. apa sebab bisa menjadi acuan mereka, oh saya harus melakukan seperti apa. Nah, kayak gitu. Ya, jadi begini Pak Imran, mungkin Mm-mm. ini ya, memang harus didisiplinkan. Yang pertama adalah mau dulu, mau dan nantinya berkomitmen begitu ya. Karena nggak bisa Betul. cuman hari ini saya niat, besok berubah lagi. Ya, Nah, nah itu yang akan menyulitkan. Yang pertama adalah keinginan dan komitmen terlebih dahulu. Keinginan untuk belajar sedikit tentang administrasi, sedikit tentang apa itu pembukuan. Kemudian berkomitmen untuk apa? Yang pertama adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan bisnis itu dipisah dari kepentingan pribadi. nah, Ya, misalkan Bapak Ibu punya usaha bisnis kue begitu ya. Untuk mengantarkan kue itu kan kita mengeluarkan uang untuk bensin gitu ya. Nah, itu harus dibedakan antara bensin untuk kebutuhan untuk mengantar istri dan anak. Nah, itu nah, mulai itu dibedakan begitu. Walaupun istilahnya lo mobil ini masalahnya mobil mobil pribadi saya belum bisa menyediakan mobil sendiri atau kendaraan sendiri untuk khusus bisnis, oke, itu nggak masalah. Tapi yang penting misalkan bisa dipisah, misalkan mulai dari biaya transportasi. Nah itu struknya harap disimpan gitu. Jadi mulai mulai dengan memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mau membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah harus ada bukti transaksi. Karena tidak bisa hanya sekedar omongan atau melalui WA saja gitu ya. Oh ya, saya betul. sudah transfer begitu. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang mulai menyimpan bukti-bukti baik itu hard maupun softnya. Oh tersimpan di handphone saya Bu, ya nggak masalah itu. Atau mungkin ada hardnya supaya nggak hilang ya karena digitalisasi sekarang semua di foto-foto. Bisa juga di scanner. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa di PDF kan. Nah seperti itu. Nah kemudian dari yang sudah disimpan itu mulai belajar begitu ya. Mulai ada berpikiran kalau ini bagaimana ya cara mencatatnya supaya jadi laporan keuangan, diawali dari mana. Nah, itulah yang membuat kesulitan. Aduh, saya sudah bingung muter supaya gimana jualan, gimana untung, ini masih mikir administrasi begitu ya. Betul, Untuk betul. Bapak Ibu yang nggak punya pegawai lah misalnya ya, ini bisnis pribadi lah, mungkin bisa mulai mengkaryakan anaknya atau ponakannya gitu ya untuk membantu begitu ya, untuk mencatat sederhana saja. Oh, ini hari ini itu ada pengeluaran apa saja. Ya, beli bahan baku berapa, kemudian ada biaya transportasi berapa. Nah, itu dicatat sebagai bagian dari pengeluaran. Kemudian pemasukannya apa? Oh ya, ada misalkan ada Ibu A, itu dia sudah mentransfer untuk uang muka pesanan kue minggu depan. Nah, itu berarti diakui sebagai piutang karena uang masuk. Begitu. Betul, betul. Dan banyak hal-hal lainnya yang bisa ya mungkin nggak habis nih dalam topik sekarang ini. Nanti mungkin kita lanjutannya ada teknis Ya, betul. cara membuat laporan keuangan. Nanti mungkin kedepannya bisa saya kasihkan contoh. Oh, misalkan ini
bukti transaksi yang seperti ini itu nanti Hmm. dimasukkannya kemana begitu. Gitu Mas Imran. Kok Oke, jadi nah Mas memang Pak Imran. gak apa-apa Bu. Biar enak kita sambil menyapanya juga. Oke. Nah memang betul sekali. Kadang orang biasanya punya pemikiran ya. Aduh Mas atau aduh Pak ribet Pak. Saya harus nyatet ini, harus nyimpan ini dan sebagainya. Saya istilahnya alasannya juga kadangkala dia nggak ada orang misalkan karena dia istilahnya sebagai pedagang atau pebisnis yang usahanya sendiri misalkan dia sebagai pedagang, nah dia nggak ada waktu untuk melakukan pembukuan. Nah padahal sebetulnya itu sangat penting bagi bapak ibu semua atau bagi para pebisnis. Kenapa? Hal-hal dasar pun atau istilahnya hal yang kecil ya kalau kita bisa bilang, karena itu sangat penting untuk jangka panjangnya. Kenapa? Itu akan mengetahui mulai dari sisi apa, dari sisi keuangan, dari sisi arus kasnya juga kan pasti sangat mempengaruhi dari situ. Nah, kalau ini juga menjadi salah satu kendala juga Bu Putri selama bagi para pebisnis juga, yang mana saat ini kan zaman sudah berubah ya, kita bicara Ya, secara digital. Nah, yang mana mungkin para pebisnis juga sudah banyak sudah menerapkan sistem laporan keuangan tapi hanya berdasarkan manual misalkan ya. Jadi mereka hanya berdasarkan mungkin selama ini dilakukan transaksinya berupa tulis tangan atau mungkin dari secara laporan Excel misalkan ya seperti itu yang mungkin masih banyak sekali para pelaku bisnis di sana yang menerapkan. Nah, ketika beralih ke masa digital, nah ini kan sesuatu yang semacam kultur baru atau budaya baru, yang mana semua yang sistemnya manual menjadi ke otomatis ya. Nah ini tips apa istilahnya yang perlu persiapkan bagi para pebisnis nih, mulai yang mana sebelumnya secara laporan keuangan ini berbasis manual beralih ke digital. Nah, ya. Begini, saya lanjutkan lagi. Berarti tadi setelah mempersiapkan, misalkan berikutnya adalah kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya haknya atau punya sumber-sumber transaksi, bagaimana mencatatnya? Tadi bisa mencatat manual atau sekarang menggunakan digital. Nah, mungkin beda dengan era kita dulu zaman waktu masih kecil ya Mas, belum ada iya, internet gitu ya. betul Bu, Kemudian belum ya, ada yang namanya Play Store, betul. aplikasi-aplikasi yang macam-macam di handphone dan apa namanya handphonenya itu istilahnya handphone ulek-ulek gitu ya, cuman bisa Iya, cuman bisa telepon, SMS. Tapi sekarang namanya betul. smartphone, maka semua bisa Iya. diakses di handphone. Nah, yang pertama adalah kalau Bapak Ibu kesulitan, ya yang pertama ya kayak ikut acara begini, workshop begini yang sering Betul. share-share terkait dengan bagaimana sih terkait dengan mengubah transaksi keuangan untuk UMKM menjadi laporan keuangan yang sebenarnya. Yang pertama bisa belajar dari seminar. Kemudian yang kedua bisa Bapak Ibu bisa cari juga di internet gampang, misalkan cara mencatat gitu ya, transaksi apa menjadi jurnal akuntansi, itu banyak keluar jebret gitu ya. Ya, Kemudian bisa juga terkait dengan digitalnya, itu sekarang banyak tawaran atau produk-produk baik itu produk anak bangsa, maksudnya dari mahasiswa-mahasiswa yang buat ataupun dari Kemenkop UMKM sendiri juga keluar ya. Itu ada aplikasi, mungkin Bapak Ibu bisa cari di apa namanya Play Store gitu ya, namanya Lamikro. Nah di situ dengan mudah saya juga lihat begitu ya, itu bisa download layaknya kalau anak-anak sekarang download game gitu ya. Kalau Bapak Ibu download iya, iya. aplikasi kan pasti mudah. Kemudian di situ itu menginputkan yang pertama adalah identitas perusahaan. Setelah itu mudah kok menggunakannya. Ini apa namanya, ada nama-nama akunnya itu dengan mudah. Kemudian cuman tinggal memasukkan transaksinya. Misalkan kalau akuntansi itu kan istilahnya harus balance, apa itu yang Betul. dinamakan debit sama kredit. Tapi secara mudahnya adalah debit itu adalah apa yang masuk dan kredit itu apa yang keluar. Nah, Betul sekali. misalkan kalau melakukan penjualan gitu ya, kita sudah mengirim barang diakui sebagai penjualan, berarti apa yang masuk, misalkan kita terima uang, nah berarti yang dimaksud debit itu adalah kas.
Istilahnya uang kalau di dalam akuntansi itu diubah menjadi kas. Lalu lawannya apa? Nah, lawannya apa? Kita aktivitas apa sih ini? Oh, aktivitas penjualan. Ya sudah, kas pada penjualan. Jadi sesimpel itu. Nah, untuk menggunakan aplikasi itu ya sudah tinggal pilih akunnya, debitnya kas, kreditnya penjualan, lalu berapa nominalnya. Misalkan kita melakukan penjualan seharga 150.000. Nah, berarti nominalnya tinggal ngisi 150.000. Lalu di aplikasi itulah yang bekerja. Kita tidak perlu repot-repot, tinggal pindah ke menu laporan keuangan mau apa? Mau laba rugi, kita mau tahu sampai sekarang itu laba atau rugi, ataukah pindah ke posisi keuangan. Jadi posisi keuangan itu berarti posisi harta kita berapa, utang kita itu berapa. Lalu kalau kesulitan, setiap aplikasi biasanya menyediakan apa ya, semacam help gitu ya, bantuan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang kurang paham atau mungkin keliru atau bingung itu bisa langsung ngeklik di menu bantuan itu. Itu hampir serupa Mas, aplikasi-aplikasi yang menyediakan bantuan untuk menyusun laporan keuangan tuh rata-rata dipermudah seperti itu untuk user end-nya. Oke oke. Nah ini cukup menarik karena sudah ada Bu ya secara berbasis istilahnya melalui smartphone ya. Sudah ada Ya, aplikasinya yang membantu para UMKM atau istilahnya para pelaku usaha ingin menerbitkan laporan keuangan atau merapikan secara administrasinya. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa coba langsung eh, searching di Play Store-nya ya dengan tadi namanya apa Bu aplikasinya? Lamikro. Lamikro. Nah itu Ya, nanti itu di contoh situ. salah satu contoh sih, cukup banyak sih. Selain Lamikro juga masih ada beberapa juga yang mungkin disesuaikan juga dengan apa spesifikasi handphonenya juga ada ya. Nah, seperti Betul. itu. Ya, memang secara aplikasi kalau kita bicara era sekarang secara digital udah banyak ya Bu ya kalau kita temui yang istilahnya pembukuan berbasis program atau digital. Nah, kalau kita bicara secara digitalisasi nih Bu, kira-kira apa yang menjadi tantangannya nih bagi para pelaku usaha? Kalau apa ya istilahnya ada challenge ya, seperti yang judul tema kita kali ini easiness kan berarti mempermudah para pelaku usaha untuk bisa menerbitkan laporan keuangan. Nah, sekarang kita beralih ke tantangannya. Kalau misalkan tantangan apa yang bisa diperoleh dari para pelaku usaha kalau misalkan dia sudah menerapkan sistem digital secara laporan keuangannya. Nah, ini. Ya, jadi kalau tantangannya adalah sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harus disiplin. Nah, itu hal yang tidak mudah ya, kebiasaan apalagi Betul. kita misalkan usahanya campur dengan kehidupan pribadi gitu ya. Nah, itu tantangannya adalah harus bisa memisahkan mana kepentingan bisnis, mana kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian yang kedua juga menentukan siapa nih yang akan mengoperasionalkan gitu ya. Betul Apakah betul. pemiliknya langsung, apakah anaknya yang diperbantukan, ataukah karyawan khusus yang apa namanya mengerti admin ya. Kalau toh punya karyawan tapi belum mengerti admin, berarti tantangannya adalah bagaimana supaya sama-sama belajar ya, sama-sama belajar terkait dengan bagaimana mengoperasionalkan software akuntansi baik itu yang di laptop ataupun di handphone ya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah bagi para pemilik jangan menyerahkan 100% begitu. Tapi tetap kita kontrol ya. Ibaratkan kalau kita menjalankan bisnis gitu ya, sekarang tuh kan untuk mengetahui karyawan kita jujur atau tidak, kemudian ini benar apa namanya, ada berapa jumlah pelanggan yang datang begitu ya. Itu kan ada CCTV lah ya. Nah, maka dari itu kalau di toko atau di warung atau di minimarket yang kita apa namanya punya, itu kan ada CCTV. Maka dari itu ketika kita berbisnis itu juga perlu apa namanya memonitor gitu ya. Atau mungkin ini tidak hanya karyawannya yang punya user, tapi pemiliknya juga punya user begitu. Dan apa namanya
dioperasionalkan berdua, misalkan memang disuruh untuk menginput ini transaksi, tapi kita juga jangan lupa untuk ngecek, oh benar nggak ini nominal yang dimasukkan ini misalkan 100.000 gitu. Nah itu benar nggak dimasukkannya sesuai dengan apa namanya bukti transaksi. Jadi Oke. tantangannya banyak sih Mas, terutama yang belum pernah sama sekali. Kalau untuk yang sudah pernah sih mungkin nggak masalah ya. Untuk yang untuk mau belajar itulah yang tantangan tersendiri di situ. Itu. Nah, betul sekali. Artinya ini menjadi suatu tantangan kembali lagi ke individu para pebisnis ya Bu ya. Jadi Yeah. kira-kira kalau memang punya niat yang bagus atau yang baik, istilahnya ingin mengalami perubahan ya, perubahan dalam mengikuti zaman, istilahnya kan seperti itu, supaya perkembangan bisnisnya menjadi lebih berkembang, lebih bagus, dan secara kita memantau atau memonitoring struktur keuangannya juga bisa kita lihat ya. Seperti nah, tadi Bu Putri kan juga menjelaskan bahwa kalau mau menerapkan sistem digital atau penggunaan program secara pembukuannya kan tidak 100% diserahkan ke timnya, istilahnya kan seperti itu, atau ke karyawannya. Nah, ini juga pernah sering dialami para pelaku usaha yang di lapangan sebetulnya. Saya juga banyak menemui beberapa para pelaku usaha di sana menyerahkan 100% istilahnya trust ke timnya ini agak memang butuh proses yang panjang. Nah, kira-kira dari Bu Fitri ini sebagai istilah yang di bidang keuangan juga. Nah, gimana sih cara kita supaya mengontrol keuangan kita atau sistem keuangannya kita ini jangan sampai bisa lolos atau tersebar informasinya ke pihak eksternal misalkan, atau dalam artian pasti ada namanya indikasi fraud ya Bu ya, mungkin ada istilah dalam aplikasinya ada indikasi fraud dan sebagainya. Nah, ini gimana caranya kita memonitoring, mengontrol dan sebagainya nih supaya biar keuangannya ini bisa tertata dengan rapi, bisa valid dan bisa menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya. Ya, jadi kalau memang apa namanya kita memang tidak boleh menyerahkan 100% kepada karyawan. Yang pertama adalah bisa dengan cara tidak diserahkan pada satu orang saja gitu ya. Semua tahu, user tahu, password tahu, kemudian kalau rekening bank dia tahu semua, dia yang mengontrol semua. Karena saya juga pernah mengalami hal yang serupa di tempat apa namanya bisnis teman begitu ya, karena saking pemiliknya tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang keuangan, tidak tahu tentang administrasi, semua diserahkan kepada istilahnya kepala bagian keuangannya ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini ya terlihat loyalitasnya tinggi, tiba-tiba tahun kesekian orangnya hilang semua. Sudah amblas. Nah, itu yang tidak diinginkan sampai di situ. Maka dari itu udah mulai apa ya, yang satu pemilik harus mau belajar ya, mau menyempatkan diri juga untuk menengok apa pembukuan atau apa transaksi yang sudah diinputkan atau sudah dibuat atau sudah dilaksanakan oleh karyawannya, kemudian membatasi user dan password yang berhak apa gitu ya. Kalau di apa namanya misalkan terkait dengan transfer uang keluar gitu ya, itu harus pemilik yang punya seperti itu, hak akses di situ. Jangan sampai yang lain punya akses, nanti jangan-jangan ngeklik sendiri tiba-tiba sudah amblas gitu ya. Nah, maka dari itu perlu dipelajari juga supaya apa namanya pembatasan akses itu tadi, siapa yang bawa user ini itu. Jadi tahu, misalkan kalau ada transaksi yang aneh gitu bisa ditelusur. Misalkan lo ini siapa kok yang melakukan transaksi ini? Oh, user ini yang pegang adalah si A. Nah, berarti kita bisa telusur, kita bisa tanya langsung yang bersangkutan apakah benar melaksanakan transaksi tersebut gitu. Jadi jangan semua karyawan dikasih tahu atau apa namanya tidak kita kontrol. Kalau toh misalkan saya benar-benar nggak ngerti Mas gitu, misalkan sudah senior begitu ya yang punya usaha gitu ya, perlu juga kita minta bantuan pihak independen seperti The Consulting nih, bukan maksud promosi juga ya, atau saya sebagai dosen juga ya, bisa ditanyain gitu ya, ini benar nggak atau apa, bisa nggak kita
cek gitu ya, apa benar yang sudah kami buat, misalkan laporan keuangan ini sudah benar apa belum, kemudian apa namanya, ini kok ada yang aneh gitu ya, perlu pihak independen dari luar usaha kita yang kita mintai apa pertimbangan terkait dengan kesulitan apa yang dihadapi, karena mungkin pemilik nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti ini saya harus apa, maka ya jangan sepenuhnya percaya begitu ya pada karyawannya sekalipun itu sudah sekian puluh tahun atau sudah dianggap sebagai saudara. Nah, itu sih yang sering banyak sekali ya kalau saya bilang para pelaku usaha yang istilahnya punya tim, dia yang punya loyalitas tinggi, wah yang istilahnya sudah bekerja lama, udah ikut bergabung di usahanya, akhirnya dikasih kepercayaan. Memang sebetulnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Mungkin secara dari sisi loyalitas, ya ini menjadi keuntungan bagi pelaku usaha. Tapi dari sisi negatifnya, kalau terlalu 100% memberikan kepercayaan kan bisa jadi ada main di belakang juga ya istilahnya kan seperti itu. Kita juga nggak tahu pikiran orang seperti apa. Nah, ini juga memang betul seperti yang disampaikan Bu Putri. Butuh ada yang istilahnya bagian independen. Nah, supaya apa? Supaya istilahnya pihak independen ini kan sebagai support ya, support dalam arti membantu para pelaku usaha ini memastikan benar nggak sih yang dilakukan oleh timnya ini apa secara laporan keuangannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak ada salah input dan sebagainya. Oke, nah sambil kita mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mau ditanyakan, boleh langsung diisi di kolom komentar ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang istilahnya ingin menanyakan seputar hal bisnis keuangan yang berkaitan berbasis keuangan juga boleh disampaikan, dituliskan di kolom komentar. Nah, nanti akan dijawab oleh narasumber kita, oleh Bu Putri. Oke, nah kalau untuk terkait kita bahas digital lagi ya Bu Putri. Nah, sekarang kan kalau istilahnya sudah berbasis internet ya, kita sudah banyak sekali aplikasi yang istilahnya sudah berbasis web. Kalau saya temui juga kita sambil sharing juga, tidak hanya aplikasi yang ada di smartphone kita, berarti semua sudah tersistem secara online. Nah, apalagi kita juga ada istilahnya cybercrime ya, kalau kita pernah dengar nah istilahnya hal seperti itu. Nah, ini juga menjadi warning bagi pelaku usaha. Nah, mungkin gimana sih tipsnya ini untuk supaya biar secara kita sudah menerapkan sistem digital, secara keuangannya kita atau secara laporannya kita bisa saving, tidak sampai dari pihak luar bisa mengambil data-data ya yang seperti itu. Ya, baik. Kalau kita ketahui gitu ya, cybercrime sekarang bagaimanapun pintunya tetap dia berusaha untuk membobol begitu ya. Yang pertama karena tadi misalkan saya minta untuk bisa kok mencari aplikasi atau software yang sudah disediakan atau free bisa di-download. Nah, itu Bapak Ibu juga perlu lihat dari segi keamanannya, dari segi penilaian terhadap software tersebut. Istilahnya kalau kita mau beli barang online gitu ya, itu kan harus dicek dulu spesifikasinya, keamanannya ya, itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian juga berhati-hati dengan informasi-informasi yang kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Misalkan di aplikasi itu meminta untuk memasukkan nomor rekening gitu ya, data nomor rekening. Tapi ya jangan sampai kelolosan, misalkan ternyata diminta untuk memasukkan ID ya, atau mungkin kredit card yang tiga digit terakhir. Nah, itu kita juga harus hati-hati dan bertanda tanya juga gitu ya. Apalagi sekarang juga banyak ya aplikasi-aplikasi yang saya bilang kok serem banget gitu ya. Sampai dengan menjangkau anak-anak. Game aja loh ya Mas, mungkin pernah tahu gitu ya. Game anak-anak itu ternyata anak saya pernah tanya begini, ini kok minta tanggal lahir sama password ya apa gitu loh. Saya terus jadi curiga loh, kenapa kok aplikasi sampai sejauh itulah. Maka dari itu nanti Bapak Ibu dalam memilih aplikasi, dalam memilih software, juga misalkan dalam memasukkan data begitu ya, itu juga hati-hati. Yang kira-kira informasi ini bisa bocor, kira-kira ada kaitannya dengan dana kita di rekening suatu bank begitu ya.
itu harap hati-hati. Misalkan harus memasukkan tadi ID, harus memasukkan password atau menyebutkan tanggal lahir. Kemudian apa namanya terkait dengan informasi-informasi pribadi yang ternyata bisa digabung-gabungkan sehingga bisa apa namanya menjadi celah buat apa namanya fraudster begitu ya untuk mengambil data Bapak Ibu untuk dimanfaatkan hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi harap berhati-hati ketika apa namanya menggunakan aplikasi itu kita juga harus pintar mana-mana saja yang apa namanya bersifat rahasia dan bersifat yang bisa diakses oleh umum. Jadi kalau di aplikasi akuntansi kan harusnya ya cukup lah ya apa namanya itu di aplikasi setahu saya tidak sampai memoto ini ya bukti transaksi ya, tapi cukup memasukkan mengentrikan jenis transaksinya misalkan tadi ya melakukan penjualan berarti kan kita cukup memasukkan misalkan nomor fakturnya berapa begitu ya. Nah, apa namanya tidak sampai disuruh memasukkan nomor rekening, kemudian ID-nya. Nah, kalau sampai ada yang seperti itu berarti itu aplikasi yang tidak baik. Jadi jangan dipilih yang aplikasi yang meminta hal-hal yang lain yang di luar apa namanya kegunaan utama dari aplikasi tersebut. Kalau aplikasinya ternyata mengatakan bahwa ini bisa membantu untuk membuat laporan keuangan ya berarti yang sifatnya ya membantu membuat laporan keuangan ya terkait dengan tanggal transaksi, nomor bukti, kemudian apa namanya misalkan untuk kartu utang piutang itu misalkan loh kok ini disuruh memasukkan nama supplier ya, nama customer ya. Kalau itu nggak apa-apa ya karena memang misalkan membantu untuk membuatkan kartu utang piutang. Misalkan kalau kita punya piutang gitu, customer kita siapa sih yang belum bayar kan berarti kan namanya piutang ya. Nah, itu kita bisa cek saldo dia berapa, masih punya utang ke kita berapa atau sebaliknya oh kita punya uang nih, kita mau membayarkan ke siapa dulu, maka yang kita cek adalah saldo utang kita ke siapa. Nah, kalau misalkan cuman nama supplier itu nggak apa-apa, tapi kalau sampai disuruh memasukkan nomor rekening, kemudian terkait dengan data-data pribadi dari customer atau supplier kita, ya tidak perlu dimasukkan. Dan ada hal-hal yang mungkin di aplikasi tersebut yang wajib diisi, ya itu kita isi sesuai dengan kegunaan dari aplikasi tersebut untuk menyusun laporan keuangan. Tapi kalau tidak ada kaitannya ya, jangan sekali-kali kita masukkan gitu supaya kita tidak dibodohi dengan digitalisasi ini. Iya, iya betul sekali. Nah, justru malah dengan adanya digitalisasi ini kan istilahnya mempermudah, tapi tingkat risikonya juga cukup besar ya. Sampai ada istilahnya pencurian data dan sebagainya. Ini bagi para Bapak Ibu semua harus benar-benar hati-hati kalau ketika ingin menggunakan program atau aplikasi keuangan. Nah, ini harus benar-benar dilihat tingkat savingnya seperti apa. Jangan sampai kita dapat istilahnya dapat harga yang lebih minim ya istilahnya, terus ternyata tingkat savingnya tidak 100% maksimal. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan bagi para Bapak Ibu semua. Nah, kita kembali ke bicara soal laporan keuangan nih Bu Putri. Nah, kita kan istilahnya berarti kalau kita sebelum membuat laporan keuangan, kita kan harus menyiapkan administrasinya atau istilahnya posting ya. Kalau dalam akuntansi ada posting jurnal, posting transaksi. Nah, kan di sini juga ada informasi bahwa sudah menertibkan SAK EMKM ya, kalau saya pernah dengar-dengar. Nah, mungkin boleh dijelaskan Bu seperti apa standar akuntansi keuangan yang untuk khusus dari UMKM ini, apakah ada perbedaan dari peraturan yang selama ini kita dengar ada SAK etap, ada yang dulunya sebelumnya berbasis IFRS. Nah, mungkin boleh di-sharingkan ke teman-teman semua di sini. Ya, baik Mas. Kalau yang kita ketahui gitu ya, standar akuntansi keuangan itu sekarang semakin banyak gitu ya. Kalau dulu terkait dengan publik gitu ya, pemerintah berarti namanya SAP. SPAP ya. Kemudian yang syariah ada sendiri. Kemudian akuntansi keuangan untuk perusahaan publik yang besar gitu, itu pakai SAK yang sekarang sudah berbasis IFRS. Kemudian berjalan dengan itu kan kesulitan
yang untuk entitas Betul. kecil, maka munculnya adalah SAK etap. Kemudian yang terakhir lagi lebih kecil lagi ya. Jadi SAK etap ternyata masih ada yang mengalami kesulitan, terutama untuk entitas yang kecil menengah ya, atau kecil mikro ya, menengah kecil mikro urutannya ya, menengah kecil mikro, maka dinamakan SAK. Itu bentuknya lebih sederhana daripada SAK, apa namanya, lebih memudahkan untuk mencatat transaksi-transaksi. Misalkan kalau di IFRS untuk perusahaan yang besar begitu ya, untuk mencatat suatu aset itu ada pilihan, apakah menggunakan harga beli atau yang dinamakan harga perolehan, kemudian ada nilai wajar. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini ya, kalau untuk MKM nggak ada yang seperti itu. Ya, jadi hanya menggunakan biaya historis atau harga beli saja. Begitu. Nah, jadi Oh, SHKMKM ini udah diterbitkan itu tahun lalu, itu sudah jalan harusnya. Jadi sudah mulai tahun 2018, 2019, dan seharusnya tahun kemarin tahun 2020 itu eh, entitas kecil, menengah kecil mikro itu sudah bisa menerapkan. Cuman kendalanya itu tadi, tidak hanya standar saja yang dibuat, tapi bagaimana standar itu dilaksanakan dan bisa dimengerti oleh apa namanya, pebisnis yang masih skala usahanya kecil begitu ya. Karena kan kembali lagi ke tantangan tadi, sulitnya itu mengerti iya bahasa betul. standar itu loh, yang perlu ada yang menjembatani gitu. Betul sekali. Memang eh, kesulitannya pasti di situ. Mendengar istilah akuntansi itu dalam bahasa Jawanya itu opo itu aset, opo itu liabilitas. Nah, itu memang banyak sekali orang-orang, istilahnya para pelaku UMKM masih belum begitu paham ya tentang dasar-dasar dalam hal penerapan akuntansi. Untuk itu, makanya perlu ada penjembatan seperti yang Bu Putri sampaikan, bahwa harus benar-benar bisa istilahnya apa ya, menuntun supaya orang ini atau owner pelaku atau para pelaku usaha ini paham, oh ini toh namanya aset, oh ini namanya piutang, oh ini namanya hutang. Nah, kalau kita bicara tadi kita menyinggung gimana cara pencatatannya ya, sudah ada SAKEK, apa SAKEMKM MKM juga, ya. MKM juga ada. Nah, banyak sekali ini ya, kita sambil sharing-sharing juga Ibu Putri, dari pengalaman yang saya temui di beberapa klien, terutama dalam hal ketika sudah menerapkan sistem pembukuan. Nah, data-datanya ini mereka jadi kurang rapi dalam artian banyak yang istilahnya nggak valid nih, Ya. antara kondisi pembukuannya dengan kenyataannya sebenarnya. Contoh misalkan seperti piutang. Nah, kita kan piutang berarti melihat mana aja penjualan-penjualan kredit kita yang sudah jatuh tempo. Nah, yang perlu ditagihkan ke customer. Kadang-kala kita ketika pada saat melakukan penagihan, ternyata customer ini sudah lunas, sudah melakukan pembayaran, dan ternyata kesalahannya dari pihak internal bahwa belum melakukan pembukuan. Nah, ini gimana caranya supaya kita punya istilahnya memvalidkan ya, supaya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk pembukuannya kita. Mungkin Ya. dari Bu Putri ada tipsnya nih supaya Ya, bagaimana? baik. Jadi begini, kalau misalkan nanti ya Bapak Ibu mencoba, para pebisnis atau para pebisnis muda gini ya, anak-anak muda yang punya startup gitu ya. Nah, itu nanti kalau apa namanya, mencatat menggunakan aplikasi ya. Aplikasi itu karena mudah sehingga ya tidak banyak menu gitu ya, tidak banyak membantu, tapi harus ada cadangan data yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan satu aplikasi, tapi juga kita harus punya basis data yang cukup gitu. Misalkan kan sekarang Bapak Ibu juga semua gitu ya, pasti tahu menggunakan, sekarang kan gampang ya pakai laptop atau di handphone kan ada aplikasi Microsoft Office gitu ya. Nah, yang paling mudah untuk bisa digunakan itu Microsoft Excel. Ya, di Microsoft Excel itu kalau bisa Bapak Ibu waktu melakukan transaksi dibuat yang sedetail mungkin. Jadi enggak, apa istilahnya, enggak mungkar-mungkar bukti yang lama-lama lagi begitu ya.
Misalkan tadi dicontohkan Pak Imran terkait dengan transaksi penjualan yang belum terbayar atau transaksi pembelian yang belum terbayar begitu ya. Maka dari itu ketika kita melakukan transaksi penjualan atau transaksi pembelian ya kita catatnya yang komplit ya. Misalkan mulai dari tanggal transaksi, kemudian nama supplier, kemudian jumlah barang, kemudian terkait dengan terminnya, itu apabila kita menjanjikan dibayar lebih awal maka dikasih diskon. Kemudian ada kolom juga diberi tanggal pembayaran sama tanggal jatuh tempo untuk reminder bahwa oh ini sudah waktunya jatuh tempo, atau mungkin yang bagian karyawan kita yang bagian penagihan itu bisa membantu untuk menagihkan. Nah, sehingga dari pertama kali input transaksi terkait dengan penjualan itu sudah diisi semua. Misalkan nih tanggal 29 April, berarti minggu depan tanggal berapa? Nah, itu sudah diisikan. Oh, ini nanti tanggal jatuh temponya tanggal sekian gitu ya. Dan kemudian kita beri tanda, misalkan yang apa namanya, minggu pertama jatuh tempo kasih warna aja, misalkan sederhana kuning, nah, seperti itu supaya diingat. Oh ya, ini nanti yang jatuh tempo warna kuning. Itu kan karena kalau aplikasi sederhana ya Mas. Kalau yang Ya, software yang sudah betul. canggih sih dia sudah muncul ting 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 sendiri. Ya, Kalau betul. ini supplier yang ini harusnya udah bayar nih, kalau misalkan di aplikasi SAP gitu kan ya, itu kan udah canggih tuh. Itu kalau sudah jatuh tempo dia sudah pintar, udah mengingatkan ke bagian keuangan kalau ini sudah jatuh tempo, barang sudah mau habis. Nah, itu sudah keluar sendiri gitu. Nah, tapi karena ini masih UMKM, masih sederhana, kita dibantu oleh Excel. Excel itu juga bisa untuk membantu transaksi akuntansi, maka namanya Excel for Accounting. Itu nanti ketika mencatat kita harus lengkap ya. Kemudian kita sering cek, oh ya di hari ini, di bulan ini siapa saja sih yang jatuh tempo. Kemudian kita juga jangan mengandalkan catatan saja, sekali lagi jangan mengandalkan aplikasi, catatan manual, tapi juga kita cek gitu. Misalkan di bulan ini itu ada pembayaran ke siapa aja sih, kita cek terlebih dahulu. Itu pembayarannya yang pertama cocok atau tidak dengan fakturnya. Kan sering ya kalau ada customer atau supplier gitu ya, kita membayar ke supplier itu nggak penuh karena adanya uang segini dulu gitu ya. Ya, Maka dari betul. itu kita juga harus mencatat dari misalkan kita melakukan pembelian, kita punya utang 10 juta, kita bayar dulu karena baru ada uang 2 juta gitu ya, daripada ditagih-tagih terus ya. Bayar aja dulu lah 2 juta lah. Ketika kita membayar 2 juta, ketika kita sudah transfer atau memberikan uang tunai, catatan kita itu juga diupdate. Oh ya, kita sudah bayar gitu ya. Kita sudah bayar 2 juta tanggal sekian. Maka dari itu kita sudah bisa lihat, oh waktu itu belinya 10 juta. Jadi harus dalam satu, istilahnya kalau di Excel itu dalam satu row ya, dalam satu baris gitu ya. Kita bisa cek, oh ya 10 juta waktu itu kita bertransaksi, kita sudah bayar 2 juta. Maka dari itu waktu kita punya uang lagi nih, jangan bayar 10 juta. Nah, itu yang membuat kita rugi sendiri kalau kita tidak kita tidak detail atau kita tidak perhatikan gitu ya. Ya namanya supplier ya mau aja, kita utang 10 juta sudah dibayar 2 juta, kitanya lupa kita bayar 10 juta lagi, ya mereka ya alhamdulillah. Kalau misalkan kelebihan ya udah Pak, anggap aja uang muka. Nah kan akhirnya jadi begitu, yang rugi kan akhirnya kita sendiri kalau catatan kita tidak detail, kita tidak perhatikan, akhirnya membawa kerugian kita sendiri. Begitu juga ketika customer beli ke kita kemudian kita nagihnya salah ya, yang pertama adalah malu gitu ya, loh udah bayar kok Bu Pak, kok kita ditagih lagi gitu kan, bisa tersulut emosi nih, emosi. Tapi juga bisa juga merusak juga hubungan dengan customer juga, kok seakan-akan kita tidak memperhatikan waktu mereka udah bayar kok tidak kita catat begitu ya. Kalaupun transfer, oh ya ada uang masuk, jangan terus oh ya alhamdulillah ada uang masuk gitu ya Pak, ada uang masuk, misalkan staf keuangannya Pak ada uang masuk, oh iya sudah nggak apa-apa alhamdulillah, tanpa dicek itu siapa sih yang bayar gitu kan. Terus habis itu di pembukuannya juga nggak dicatat gitu, ini uang dari siapa ya. Maka dari itu ketika ada uang masuk juga harus
dicatat, harus jelas. Oh, ini punya siapa lah. Ketika kita tahu, kita telusur ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita bisa menyampaikan. Ini kok nominalnya kok sama ya dengan PT ABC begitu ya. Oh, ini barangkali PT ABC yang bayar, sedangkan dia belum belum kirim email, belum kirim WA untuk mengkonfirmasi kalau udah bayar lah. Alangkah baiknya kita tanyakan terlebih dahulu apakah benar yang bersangkutan itu sudah bayar, dan jangan lupa diupdate nih catatannya. Oh ya, PT ABC sudah bayar, oh lunas gitu, atau masih sisa sekian seperti itu. Nah, Jadi memang betul sekali, Kak. disiplin pembukuan itu sangat membantu kita ya. Memang awalnya mungkin Betul, sulit betul, ya, betul, tapi betul. lama Iya, kelamaan insya Allah easiness-nya lebih banyak daripada kesulitan atau hambatannya atau challenge-nya gitu, Mas. betul. Memang kalau kita bicara tingkat disiplin ini masih masih banyak yang bisa dibilang ya kembali lagi ke konsisten ya, kalau kita bilang seperti yang Bu Putri sampaikan, benar-benar harus kondisiplin, konsisten, dan benar-benar harus dicek juga. Nah ini kadangkala banyak yang istilahnya miss-nya di situ Bu Putri. Jadi kalau kita para pelaku usaha yang selama ini pengalaman saya di lapangan, bahwa kadangkala pelaku usaha ini sering lupa cek, akhirnya apa, misinformasi akhirnya menjadi kerugian bagi perusahaan. Makanya bagi para bapak ibu semua perlu namanya cek pembukuan Anda, supaya apa, supaya data yang Anda input atau yang diposting dalam program Anda ini valid sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi istilahnya biar nggak merugikan. Contoh tadi kayak piutang, ternyata customer sudah bayar terus kita nagih lagi. Nah ini kan merusak hubungan kita dengan customer. Bisa Nah itu emosi juga nanti. bisa emosi, betul. Dan juga Karena terkait ada, dengan uang nih soalnya. iya, nah ini kalau kita bicara uang sangat sensitif sekali ini. Sudah bayar kok ini masih ditagih lagi dan sebagainya. Nah, dengan supplier juga kita merasa bayarnya masih belum bayar, ternyata sudah ada pembayaran. Ini menjadi keuntungan supplier, kita yang rugi malahan. Nah, ini makanya pentingnya adalah pembukuan. Nah, tadi kita bicara soal pembukuan ya Bu Putri ya. Jadi gimana cara kita konsisten, gimana kita biar rapi dalam pembukuan. Nah nanti sampai akhirnya terbit laporan keuangan. Nah kalau boleh di-sharingkan nih Bu Putri, laporan keuangan ini terdiri dari apa aja sih? Nah ini kan kadangkala para pelaku bisnis juga belum tahu nih apa aja isi dari laporan keuangan tersebut. Nah mungkin boleh di-sharingkan dari Bu Putri. Ya, jadi kalau ini apa namanya, untuk yang perusahaan besar yang punya staf keuangan pasti sudah tahu ya. Kalau yang belum tahu, ini saya anggap dari yang apa, startup bisnis atau mungkin yang di luar bidang ekonomi gitu ya, yang UMKM. Jadi yang paling mudah terkait dengan laporan keuangan itu apa namanya, mulai dari laba rugi ya. Jadi yang paling awal sekali disusun laporan keuangan itu adalah laba rugi. Jadi laba rugi itu isinya apa ya, sesuai dengan namanya, kita ingin mengetahui sejauh mana bisnis kita, usaha kita itu laba atau rugi. Nah, bagaimana mencari laba atau rugi itu simpel saja, hanya membandingkan antara pendapatan atau penjualan dengan beban-beban atau biaya-biaya yang kita keluarkan. Jadi dalam 1 bulan, nah itu untuk membuat laba rugi itu kita juga harus disiplin cut off-nya ya. Jadi misalkan kita buat laporan ini bulan April ya, ini belum Mei ya, bulan April gitu ya, pas ini akhir bulan nih ya, bulan Ya pas. April gitu. Ya, maka dari itu transaksinya harus kita cut off kan. Oh, mulai tanggal 1 April sampai dengan besok ya, tanggal 30 ya Mas ya. Tanggal Betul, ya 30 betul. April gitu. Jangan lebih 1 hari atau 2 hari. Ah, saya maunya tanggal 3 aja deh gitu. Ya, nggak boleh, didisiplinkan. Kalau memang laba ruginya misalkan bulan April, berarti ya mulai 1 April sampai dengan 30 April gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh, selama 1 bulan ini kita melakukan penjualan atau kita dapat pendapatan itu dari siapa aja. Nah, itu kita total gitu. Kemudian dibandingkan dengan, dikurangi dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Misalkan kita bayar pegawai, kemudian apa namanya, biaya bayar listrik, telepon, internet, kemudian operasional
warung ya, ataupun biaya-biaya lainnya sehingga kita bisa tahu berapa laba atau rugi sih bulan itu. Itu yang pertama. Kemudian dari laporan laba rugi itu biasanya ke laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal itu sejauh mana sih? Kalau laba itu berarti modal kita semakin bertambah. Tapi kalau rugi, modal kita semakin berkurang. Logikanya kan begitu. Kalau kita misalkan punya usaha gitu ya, ternyata untung, berarti kan uang kita semakin bertambah. Tapi kalau kita rugi, berarti kan banyak uang yang terbuang, sehingga modal kita semakin berkurang atau harta kita semakin berkurang. Nah, berikutnya adalah posisi keuangan. Jadi di posisi keuangan itu yang kita tahu istilahnya aktiva, pasiva gitu ya. Kalau Bapak Ibu dulu zaman orang tua saya itu istilahnya bon A, bon B atau apalah istilah pembukuan itu ya. Nah, itu kan sisi kiri itu adalah harta, aset. Nah, dari itu kita tahu di akhir bulan, beda dengan laporan laba rugi ya. Kalau laba rugi itu 1 bulan, tapi kalau posisi keuangan ya tanggal di akhir bulan, misalkan besok 30 April. Posisi keuangannya apa gitu kan? Misalkan harta itu terdiri dari apa? Uang tunai berapa? Kita bisa cek, misalkan di bank, di rekening bank, uang tunai kita disimpan di bank berapa? Uang yang kita pegang untuk usaha bukan dompet pribadi ya, memang uang perusahaan. Kemudian kita punya apa saja, bisa piutang tadi yang belum dibayar itu bagian dari harta. Kemudian perlengkapan, peralatan, mesin ya, kemudian bangunan ya, kemudian kalau sudah total aset atau total harta itu dijumlah. Nah, lalu sisi pasifanya apa? Sisi hutang, kita berhutang ke siapa saja di akhir bulan itu. Ada mungkin kita punya tanggungan pinjaman bank, berarti itu masuk ke posisi yang hutang bank. Terus ada hutang ke supplier yang belum dibayar lah, hutang-hutang itu dijumlah. Lalu sisi ekuitasnya itu adalah selisih antara harta yang kita miliki dikurangi dengan hutang yang harus kita selesaikan, itu adalah modal kita. Nah, biasanya UMKM ya sudah berhenti sampai di situ sih laporan keuangannya. Udah nggak usah susah-susah, dua itu aja lah, laba rugi sama posisi keuangan. Ya. Tapi kalau yang lain-lain masih komplit lagi ada Mas, aliran kas. Kemudian kalau perusahaan besar kan harus ada catatan atas laporan keuangan gitu ya, karena kan transaksinya besar sekali sehingga perlu adanya catatan dari sekian miliar itu untuk apa saja, itu bisa kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Kalau UMKM kan tidak sebesar perusahaan yang menengah ke atas gitu. Oke, ya. Ini cukup menarik ya. Jadi istilahnya kita jadi tahu nih, apalagi dari para pelaku usaha bisnis, oh ternyata laporan keuangan itu isinya ini aja kan. Orang-orang kan pasti ada namanya laporan keuangan, tapi belum tahu nih isinya itu apa aja sih dari laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu ya terdiri dari laba rugi. Tadi juga ada laporan posisi keuangan ya, istilahnya menggambarkan kalau laba rugi kan bisa dibilang menggambarkan kondisi operasional ya. Betul ya Bu Putri ya. Jadi pengen tahu berapa nilai omsetnya, berapa HPP-nya, berapa keuntungannya, berapa sih biaya-biayanya apa aja yang sudah dikeluarkan. Nah, kalau kita beralih ke posisi keuangan, berarti kita menggambarkan kondisi. Kalau bisa dibilang aset kita itu berapa sih, aktiva atau harta kita lah istilahnya itu berapa ya. Mulai dari kasnya, saldo bank, terus saldo piutang, persediaan dan lain sebagainya. Nah, kita sambil melihat atau menyapa bagi para bapak ibu semua yang mungkin ingin bertanya, silakan boleh dituliskan di kolom komentar. Jadi apabila bapak ibu ada yang ingin menanyakan seputar keuangan, seputar istilahnya digital dalam hal program, boleh nanti disampaikan di kolom komentar. Nah, kita lanjut Bu Putri. Kalau misalnya ini Bu Putri, untuk berarti kan kalau istilahnya kita sudah punya laporan keuangan, kita sudah punya laporan keuangan yang mana istilahnya
sudah kita terbitkan ya oleh bagi para pelaku usaha. Nah, kira-kira laporan keuangan ini penting nggak sih bagi pihak eksternal, misalkan contohnya kan banyak sekali kalau istilahnya kita usaha, mungkin bagi pihak bank misalkan kita butuh pinjaman dana. Nah, kira-kira apa sih pentingnya laporan keuangan ini khususnya bagi pihak eksternal? Ya, jadi sebagaimana disebutkan Mas Imran tadi ya, yang biasanya yang paling berkepentingan adalah pihak yang akan menjadi investor atau yang akan memberikan pinjaman kepada usaha kita. Itu kan yang pertama kali dilihat tidak hanya secara fisik, ya kan? Tidak hanya secara fisik. Oh ya, tokonya ada. Tokonya beroperasional tiap hari dari tadi pagi sampai malam, kemudian pelanggannya juga satu dua tapi ya nggak berhenti gitu ya, warung kopinya kok kayaknya rame banget gitu kan, Ya. apakah untung gitu kan ya, jangan-jangan rugi gitu kan. Maka dari itu perlu biasanya pihak bank atau pihak pemberi pinjaman itu menengok langsung ke laporan keuangan. Maka dari itu kan penting sekali untuk UMKM yang akan mencari sumber pendanaan baik itu dari bank atau lembaga keuangan lain gitu ya, itu untuk menyiapkan laporan keuangan, karena dari laporan keuangan tersebut akan dilihat sejauh mana, selayak apakah perusahaan akan digelontorkan dana atau dipinjamkan dana. Misalkan pihak bank gitu ya, kita butuh perluasan usaha untuk memperbaiki renovasi toko atau renovasi kantor begitu ya, kita mau pinjem bank gitu, misalkan pinjem berapa, setengah M gitu kan ya, setengah M lah. Kalau tidak punya laporan keuangan mungkin nggak bakalan dikasih izin gitu ya, karena salah satunya bukan hanya sekedar agunan apa yang dijaminkan, tetapi juga ditengok laporan keuangan itu tujuannya untuk apa, untuk melihat seberapa jauh sih kemampuan perusahaan ini nantinya tetap hidup gitu ya, going concernnya bagaimana. Misalkan ini pinjamannya 20 tahun gitu ya, ternyata kita lihat asetnya kecil, utangnya banyak, jangan-jangan nanti kita kasih pinjaman 20 tahun belum separuh perjalanan ini sudah tutup usahanya, nanti Iya. siapa ini yang menyelesaikan gitu ya. Bisa Ya, dilihat betul. dari segi aset dan liabilitasnya dari posisi keuangan. Kemudian bisa dilihat sejauh mana dari laporan laba rugi, kecenderungannya. Maka dari itu Bapak Ibu segera sekarang mulai membuat gitu, karena tidak hanya butuh laba rugi hanya dalam bentuk 1 bulan saja, tapi beberapa bulan, karena dari pihak bank atau pihak pemberi dana itu akan melihat, oh tiap bulan ini konsisten nggak labanya, jangan-jangan naik turun laba rugi, kemudian bagaimana sih kalau misalkan ruginya, dampaknya kemana, itu bisa sampai analis laporan keuangannya itu bisa melihat dari laporan keuangan tersebut gitu. Jadi begitu pentingnya laporan keuangan terutama dinilai. Tapi nanti terus ada lanjutannya nih Mas. Lanjutannya adalah jangan sampai Bapak Ibu pemilik usaha atau karyawan atau staf itu merekayasa laporan keuangan supaya jadi cantik. Kenapa? Karena nanti bisa membahayakan buat kita juga. Misalkan, dikatakan di posisi keuangan nih bangunan 1 miliar, ya kan? Ternyata toko atau bangunannya seuplik gitu ya. Berapa kali berapa, itu pun juga bukan di tengah kota gitu kan. Akhirnya pihak penilai kan melihat tuh, kok ini nilai bangunannya besar sekali ya, padahal kalau dilihat dari secara fisiknya itu nggak sesuai lah istilahnya dengan lokasinya, dengan luas bangunannya, dengan kondisi bangunannya. Nah ini kan juga terus akhirnya kalau ketahuan ini direkayasa, maka pihak bank atau pihak yang akan memberikan dana ke kita tidak jadi, karena sudah belum sudah laporan keuangannya sudah direkayasa gitu. Belum lagi nanti kalau Ya. ada apa-apa ketika saya sudah menggelontorkan dana setengah M tadi, jangan-jangan nanti ada rekayasa lagi. Nanti waktunya bayar, alasan belum ada uang, alasan dan lain-lain. Begitu, Mas. Ya, oke, itu memang betul. Dan juga, nah ini cukup menarik tadi berkaitan dengan rekayasa laporan keuangan. Nah ini juga banyak sekali yang
terjadi di lapangan sana. Kadangkala hanya untuk mencari keuntungan sendiri aja, atau istilahnya keuntungan pribadi dari para pelaku usaha supaya mendapatkan suntikan dana dari pihak Ya. kreditur misalkan. Nah, ternyata Heeh. dilihat kenyataannya bahwa kondisinya memang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan pada saat Sampaikan. pelaporan pinjaman. Betul. Nah, itu kan justru malah merugikan bagi kita untuk jangka panjangnya sebetulnya. Kenapa? Akhirnya ketika nanti nggak bisa membayar, akhirnya perusahaannya jadi tutup dan sebagainya. Nah, akhirnya banyak sekali nanti sebagian hartanya disita oleh pihak bank. Disita, ya. Betul. Jadi bagi para bapak ibu semua, nah ini ketika ingin membuat suatu laporan keuangan benar-benar harus dikondisikan dengan sesuai keadaannya, supaya apa? Supaya ketika nanti melakukan pinjaman dana misalkan ke pihak bank, nah ini jadi bisa tahu kondisi keuangannya kira-kira mampu nggak kalau kita bank meminjamkan uang tersebut. Nah, istilahnya sesuai dengan kondisi yang keadaannya sebenarnya. Oke, berarti laporan keuangan ini juga penting bagi pajak ya, kalau boleh dibilang. Ya. Kita tahu kan bulan ini kan masa-masa momen SPT-an kalau kita bilang, jadi laporan perpajakan ya. Berarti secara laporan keuangan ini dan nantinya juga sangat penting bagi untuk perpajakan Bu ya. Ya, karena kan sekarang kan kayaknya kemarin saya juga sempat lihat ya di Tanya Bisnis ini menghadirkan, kebetulan saya juga kenal kayaknya Bu Gita itu yang terkait dengan pajak. Nah itu kalau perusahaan atau usaha UMKM itu kan sekarang juga dikenai pajak ya, walaupun pajaknya tidak besar gitu ya. Ada pajak yang berdasarkan omset. Ya, juga ada pajak yang berdasarkan, kalau di perusahaan besar itu kan juga berdasarkan dari laba usaha. Maka dari itu sejauh mana keakuratan dalam melakukan pencatatan transaksi sehingga nanti laba yang disajikan itu memang laba yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga perhitungan prosentase pajaknya itu dikalikan dengan laba yang memang sebenarnya terjadi gitu. Nah, tapi apa namanya, kalau terkait dengan standar akuntansi dengan standar perpajakan itu biasanya juga ada hal-hal yang membedakan gitu ya. Misalkan dalam hal pencatatan penyusutan itu kalau versi pajak itu beda dengan versi akuntansi. Karena kalau di akuntansi kan boleh gitu ya, boleh mau menyusutkan bangunan berapa tahun pun asalkan itu judgementnya itu adalah wajar, itu nggak masalah. Tapi kalau dari sudut pandang perpajakan kan bangunan harus sekian tahun, kendaraan harus sekian tahun. Nah, sehingga ada unsur-unsur yang biasanya membedakan dan perlu dihitung ulang terkait dengan pelaporan untuk perhitungan pajak. Atau kalau untuk memudahkan ya berarti dalam menyusun laporan keuangan juga mengindahkan atau menengok kembali peraturan pajak. Jadi nggak dua kali kerja begitu. Oke, nah berartinya bahwa memang secara laporan keuangan nantinya juga sangat penting bagi untuk unsur pajak terutama ya, bagi para pelaku usaha dan UMKM juga, yang nantinya kan di situ juga ada sesuai peraturan berdasarkan perpajakannya. Bagi Pak UMKM mungkin ada yang berdasarkan dari omset yang dimana dikenakan PPh final 0,5%. Nah itu nanti juga sama dilihatnya dari laporan keuangan tersebut. Dan juga ada beberapa beberapa dari komponen laporan keuangan ada juga yang tidak dikeluarkan secara perpajakan. Nah ini ada beberapa pos-pos yang istilahnya secara, kalau istilahnya internal atau secara akuntansi biasanya orang awam bicaranya komersil, itu diperbolehkan. Nah ini secara perpajakannya tidak diperbolehkan. Oke, nah ini cukup menarik. Nah ini ada pertanyaan nih dari para. Ada yang bertanya kayaknya ya Mas ya. Ada pertanyaan, betul. Nah ini dari Pak Adi Saputra nih pertanyaan. Apakah ada tips atau kriteria untuk memilih software accounting yang cocok untuk usaha kita? Nah mungkin boleh disaringkan Bu Putri dari pertanyaan agak terputus tadi, memilih apa? Memilih apa, Mas Imran? Apakah ada tips atau kriteria untuk memilih software accounting yang cocok untuk usaha kita? Oh ya. Oke, mungkin boleh ya, disampaikan
dari Bu Putri. Dengan Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Adi Saputra. Ya, Pak Adi, panggil aja Pak Adi gitu ya. Pak Adi, Ya. terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban yang memuaskan gitu ya. Jadi Pak Adi Oke. bisa cek begitu ya. Kalau biasanya kalau aplikasi yang berbasis Android itu biasanya ada yang sangat sederhana. Jadi dia tidak membedakan jenis usaha. Ya, jadi tidak membedakan jenis usaha, tetapi Pak Adi bisa sesuaikan dari di aplikasi tersebut itu terkait dengan akun-akunnya. Misalkan kalau Pak Adi bergerak usaha di bidang jasa gitu ya, maka nanti di sisi harta atau asetnya itu tidak memiliki persediaan. Ya, maka dari itu nanti di apa namanya di aplikasi tersebut yang akun-akun yang tidak dibutuhkan bisa Pak Adi delete, Pak Adi hapus begitu. Dan yang misalkan tidak ada di aplikasi tersebut bisa Bapak tambahkan sendiri. Kalau itu aplikasinya yang berbasis umum begitu ya. Kemudian saya contohkan lagi kalau misalkan aplikasinya itu Bapak cari tidak menggunakan Android ya, lebih canggih lagi misalkan Bapak menggunakan PC, di kantor sudah ada PC atau laptop gitu ya. Kemudian misalkan pakai software ada Accurate, ada Zahir, ada Mayop juga. Misalkan kalau di Mayop itu ada. Jadi pilihan begitu kita create pertama kali untuk file perusahaan kita, itu di awal ada pilihan. Apakah ingin menggunakan template yang sudah disediakan oleh software? Jika iya, maka Bapak tinggal pilih di situ. Dia sudah menyediakan jenis perusahaan Bapak apa? Apakah servis ataukah manufaktur? Manufaktur pun bisa disediakan juga misalkan mebel kah atau apa namanya perusahaan-perusahaan produksi yang lain ya. Kemudian atau bisa juga dalam kaitannya perusahaan jasa dan lain-lain. Jadi Bapak bisa cek dari sebelum melakukan download gitu ya. Kalau kita mau download aplikasi itu kan biasanya di bagian bawah kan ada informasi. Nah, Ya, itu betul. dibaca dulu dari situ apakah cocok atau sesuai dengan spesifikasi usaha Bapak. Atau kalau di software kita cari yang free di internet itu ada, berarti dipelajari dulu apakah ini nantinya cocok untuk usaha kita. Jadi dalam pemilihan software memang kadang perlu kita lihat kembali apakah cocok dengan usaha kita. Tapi kalau softwarenya itu yang disediakan untuk umum semua bisa pakai, maka tinggal disesuaikan saja sistem pencatatannya atau akun-akun yang ada di dalamnya. Oke. Gitu, Pak Nah, Adi. Semoga bisa menjawab ya, Pak Adi. oke, terima kasih Bu Putri atas jawabannya. Jadi untuk kebutuhan atau kriteria dalam memilih software mungkin ada tambahan dari saya. Istilahnya kembali lagi ke kebutuhan masing-masing pebisnis ya Bu Putri ya. Jadi istilahnya kebutuhan yang seperti apa yang sekiranya bisa support dalam hal nanti penginputan di operasionalnya misalkan. Jadi istilahnya jangan sampai walaupun secara program atau keuangan sebenarnya secara umumnya pasti semuanya sama secara umum ya kalau kita bilang. Tapi kan kembali lagi ke para pelaku usahanya. Ini apakah biasanya kan setiap masing-masing usaha punya ciri khas tersendiri. Nah ini ada ciri khasnya tersendiri. Setiap satu usaha dengan usaha yang lain kan tidak selalu sama. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang seperti apa nantinya yang bisa support dalam hal kebutuhan programnya juga. Oke, semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adi ya. Dan apabila Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan, boleh langsung tuliskan di kolom chat ya. Jadi supaya biar nanti Bapak Ibu dapat insight-insight yang baru nih dari narasumber kita dari Ibu Putri. Oke. Nah ini kita juga tak terasa kita udah 1 jam, banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Kita udah banyak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terkait seputar laporan keuangan, laporan digital. Jadi kalau saya ambil kesimpulan bahwa memang laporan keuangan ini sangat penting ya Bu Putri ya. Jadi istilahnya supaya si pelaku usaha ini bisa mengontrol kondisi bisnisnya. Ya, dan juga nantinya
tidak perlu sudah dengan trennya sekarang yang sudah berbasis digital, berbasis komputerized, yang berbasis otomatis. Nah, istilahnya kalau dalam secara umumnya industri 4.0 lah, kan kita udah masuk industri 4.0 yang mana semua berbasis digital. Nah, itu Bapak Ibu juga harus bisa beradaptasi. Nah, ini yang menjadi tantangannya ya Bu Putri ya. Jadi istilahnya tantangannya adalah beradaptasi yang mana sistemnya manual menjadi ke otomatis. Otomatis Secara digital. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM nantinya ketika menerapkan sistem digital berbasis laporan keuangan. Nah, oke, mungkin ada pesan-pesan nih yang boleh dari Bu Putri ini untuk bagi para pebisnis, bagi para teman-teman semua yang menyaksikan IG Live di Tanya Bisnis sore kali ini. Boleh disampaikan Bu Putri. Baik, untuk para pebisnis, Bapak, Ibu, maupun Mas dan Mbak yang masih muda-muda yang sedang startup bisnis, begitu ya. Untuk supaya bisnis kita juga masih bertahan, gitu ya. Jangan sampai melupakan dari segi pendisiplinan dalam hal keuangan. Jadi keuangan itu menjadi suatu hal penting buat Bapak Ibu sekalian untuk melihat sejauh mana sih sebetulnya usaha kita itu untung atau rugi, kemudian posisi kita itu masih aman nggak antara utang dengan aset yang kita miliki. Jangan sampai kebanyakan utang ternyata asetnya lebih rendah daripada utangnya, begitu ya. Yang tidak kita inginkan yang tidak kita inginkan adalah usaha kita berhenti di tengah-tengah, karena kan kita inginnya lifetime terus, berjalan lama. Untuk itu, apabila Bapak Ibu belum menerapkan terkait dengan bagaimana pendisiplinan dalam pencatatan keuangan atau sekedar administrasi, maka mulailah dari sekarang dengan cara menyimpan bukti-bukti transaksi dari bisnis atau usaha Anda, kemudian diubahlah ke dalam bentuk apapun itu, boleh dalam bentuk manual ataupun sudah menggunakan yang berbasis digital. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa kita tidak bisa dibodohi dengan adanya teknologi informasi saja. Tidak hanya mengandalkan digitalisasi, tidak hanya mengandalkan aplikasi atau software, tapi ada backup data lain yang perlu kita pelihara dan cermati juga supaya ketika terjadi sesuatu terhadap data kita di aplikasi tersebut atau software tersebut, kita masih punya backup atau simpanannya. Dan juga jangan lupa kalau kita mendelegasikan kepada karyawan kita, maka jangan lupa untuk mengontrol juga apa yang sudah dilakukan oleh staf atau karyawan kita terkait dengan kepercayaan kita untuk mengelola keuangan bisnis kita. Oke, terima kasih untuk pesan-pesannya Bu Putri. Semoga ini bisa memberikan insight yang baik bagi para teman-teman semua yang menyaksikan IG Live dari Tanya Bisnis. So, buat teman-teman semua terus tetap pantengin IG Live, IG dari Tanya Bisnis, yang mana nanti teman-teman juga bakal mendapatkan info-info seputar hal menarik ya, seputar keuangan, audit, marketing, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya bisa menambah insight baru bagi para teman-teman semua atau bagi para pelaku usaha nantinya. Terima kasih banyak Ibu Putri sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Mas Imran. Hari ini selalu dan juga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk para Bapak Ibu semua sudah mengikuti IG Live. Ini sampai jumpa di IG Live dari Tanya Bisnis selanjutnya. Selamat sore.